Halo, selamat datang semua di podcast pertama Mudika SMA Negeri 13. Kenalkan, nama saya Renara Pradipta. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol santai bersama Frater Christian CM. Silakan Frater perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Asmaratungga, biasa dipanggil Frater Christian. Di belakangnya ada CM. CM itu artinya Kongregasi Misi. Ya, berarti saya adalah calon imam dari Kongregasi Misi. Saat ini saya sedang bertugas menjalani tahun praktek pastoral di Paroki Salib Suci Cilincing selama 10 bulan. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Saya sebagai calon imam dari Kongregasi Misi menjalani pendidikan di Malang, Jawa Timur. Dan ini adalah tahun ke-7 saya sebagai calon imam dari Kongregasi Misi. Demikian perkenalan dari saya. Baik, Frater, terima kasih atas perkenalannya. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah Valentine Day ini sejarahnya atau latar belakangnya itu dari mana ya, Frater? Jadi kalau hari Valentine dalam gereja Katolik, dalam tradisi kekatolikan itu pernah dihubungkan dengan seorang santo pada abad ketiga yang bernama Valentinus atau Santo Valentinus. Dikisahkan ia menjadi martir karena sebagai imam ia banyak menikahkan pasangan muda-mudi, dan dengan demikian ia melanggar perintah Kaisar Claudius II di Roma yang pada waktu itu melarang kaum pemuda untuk menikah. Alasannya adalah karena para pemuda yang menikah akan kekurangan semangat juangnya dalam pertempuran, karena pada saat itu kerajaan Roma membutuhkan para pemuda untuk berperang. Jika mereka menikah, hal itu dapat membuat mereka menurun dalam berperang. Semangat juang mereka di medan pertempuran akan menurun. Kan ketika mereka berperang, mereka ingat istri, anak mereka di rumah. Ya, itu akan membuat mereka ya tidak terlalu bersemangat. Jadi sikap militan mereka, semangat juang mereka akan berkurang. Maka oleh alasan itu, Kaisar Claudius II melarang para pemuda, para laki-laki untuk menikah. Namun hal itu ditentang oleh Santo Valentinus dan ia tidak mengindahkan larangan dari Kaisar Claudius ini. Ia tetap meluluskan dan menerima permohonan para pemuda-pemudi yang ingin menikah, dan karenanya ia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Ia dihukum mati tentunya karena melanggar aturan, melanggar hukum pada saat itu. Ia dibunuh, dihukum mati. Jadi dari situlah hari Valentine ini dihubungkan dengan Santo Valentinus, ya, dengan kisah hidup Santo Valentinus. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dari sikap iman Santo Valentinus ini. Jadi begitu bagaimana hari Valentine dihubungkan dengan seorang santo, seorang tokoh yang bernama Valentinus di abad ketiga. Baik, berarti inti dari ceritanya adalah Kaisar Claudius itu melarang pemuda-pemuda yang terutama laki-laki untuk dilarang menikah ya, supaya mereka semangat juang untuk menjadi tentaranya masih ada. Iya. Oke, baik. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang bisa kita petik dari kisah tersebut, Frater? Silakan. Hal yang dapat kita petik dari kisah Santo Valentinus ini ya. Pertama, kasih itu berani berkorban demi kebaikan bersama. Seperti Santo Valentinus yang berani berkorban demi kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan. Jika itu menyangkut kebaikan bersama, kita tidak perlu takut untuk berkorban. Ya, karena dengan demikian hidup kita akan semakin bermakna dan berbuah. Kita akan bahagia karena hidup kita berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kasih yang kita tunjukkan dalam perbuatan dan sikap hidup kita. Kasih yang berani berkorban ini tentu terinspirasi dari kasih Yesus kepada manusia yang mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan manusia tentunya ya. Ini adalah alasan mengapa kita sebagai orang beriman melakukan kasih, melaksanakan kasih dalam hidup kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita juga ada di dunia ini karena kasih, yaitu kasih Allah yang dihadirkan melalui orang tua, melalui saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari teladan Santo Valentinus adalah kasih atau cinta itu adalah suci. Maka dalam kisah Santo Valentinus, ia mengukuhkan cinta para pemuda-pemudi di hadapan Tuhan. Karena tadi cinta itu adalah suci, maka harus dikukuhkan, disahkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kasih itu saling menjaga, saling melindungi, saling menguatkan, saling mendukung, saling menumbuhkan satu sama lain.
Kasih tentu tidak melukai, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, dan kasih itu tidak menyakiti. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 4 sampai dengan 8 tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak berduka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tentu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Jadi ada 2 poin yang dapat kita teladani, kita refleksikan bersama melalui teladan hidup Santo Valentinus. Baik, berarti Santo Valentinus sudah menjadi contoh yang baik ya kepada orang-orang sekitarnya pada masa itu dengan memberikan kasih. Iya. Baik, jadi kasih itu tadi tentu kasih yang dilakukan oleh Santo Valentinus berdasarkan ya kasih Yesus itu sendiri. Iya. Di mana ia berani berkorban demi kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian di mana kita berani berkorban demi kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat, akan bermakna. Dan tentu ketika hidup kita akan bermakna, menjadi berkat bagi sesama, ya kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita. Jadi ya kasih itu juga tadi saling menumbuhkan satu sama lain. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih pendapat pandangan gereja terhadap perayaan Valentine zaman sekarang yang penuh hura-hura? Silakan, Pak. Tentu pertama-tama gereja Katolik tidak melarang umatnya merayakan hari Valentine, tetapi hari Valentine itu harus dirayakan dengan baik dan dengan positif. Tentu kita sebagai generasi muda diajak untuk menjadi agen cinta kasih pada sesama. Tentu bukan cinta kasih dalam arti yang sempit, tapi cinta kasih di mana kita saling menumbuhkan, saling mengembangkan hidup dalam iman dan pengetahuan. Kita selalu diajak untuk menjalin persahabatan berdasarkan kasih Kristus, di mana kita saling memberi, yaitu memberi perhatian, saling berbagi pengetahuan, dan melakukan hal-hal yang positif demi cita-cita dan masa depan kita ya. Jadi jadikanlah hari Valentine ini sebagai hari di mana kita kembali menguatkan komitmen kita untuk menjadi agen cinta kasih. Karena kita sebagai generasi muda, sebagai murid-murid Kristus, tentu kita adalah orang-orang yang akan melanjutkan pewartaan kasih Allah di dunia ini. Maka di hari Valentine ini daripada digunakan untuk berhura-hura, mari kita merefleksikan kembali bagaimana kita melaksanakan kasih dalam hidup kita. Tentu hal yang positif jika di hari Valentine ini kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai, kita memberikan coklat, itu ya adalah hal yang positif, hal yang baik. Namun salah ketika kita menggunakan hari Valentine ini atau menjadikan hari Valentine ini alasan kita untuk melakukan hura-hura, misalnya bermabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang sangat kurang baik ya menurut saya juga. Apalagi kita sebagai generasi muda ya, kita perlu mengembangkan hidup kita secara positif ya mulai dari saat ini, karena hal-hal yang positif yang kita lakukan sejak saat ini akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi jika saat ini kita sudah melakukan hal-hal yang negatif, maka kedepannya juga tidak menutup kemungkinan kita akan selalu melakukan hal yang negatif seperti lebah dan lalat. Kalau lebah ini kan fokus hidupnya kepada hal-hal yang positif, ya, hal yang manis-manis, hal yang wangi. Maka apa yang ia hasilkan dalam hidupnya adalah madu, madu yang manis dan wangi yang berguna bagi manusia. Sedangkan lalat kan fokus hidupnya itu kepada hal yang kotor-kotor. Maka apa yang dihasilkannya juga kotoran. Ya, kita sebagai manusia tentu memiliki akal dan budi, memiliki kebebasan. Maka ya kita diajak untuk selalu memilih untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama dalam hari Valentine ini kita diajak untuk melakukan hal-hal yang positif yang mampu membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian dari saya. Oke, berarti
pandangan gereja tentang Valentine Day ini yang semestinya harus gitu ya, harus berlaku kasih kepada sesama, tidak hanya sebatas hura-hura pesta. Yang kayak untuk selanjutnya itu penerapan hari Valentine yang tepat menurut iman Katolik itu bagaimana ya Pak? Ya. Valentine atau Hari Kasih Sayang bukan hanya tanggal 14 Februari ya. Jadi kita merayakan Hari Kasih Sayang itu bukan hanya tanggal 14 Februari. Namun Hari Kasih Sayang itu kita rayakan setiap hari dalam hidup kita. Jadi jadikanlah hidup kita ini sebagai perayaan cinta kasih. Jadikanlah hidup kita ini dalam setiap detik, setiap menit, setiap hari. Jadi hidup kita ini sebagai perayaan cinta kasih. Kita mengetahui bahwa Allah itu kasih seperti yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Jadi jika kita mengasihi sesama, Allah ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Allah. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang eksklusif, tetapi kasih yang inklusif. Kita tidak hanya mengasihi pacar kita misalnya. Kalau kita hanya mengasihi pacar kita, berarti kasih kita masih kasih yang eksklusif. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengasihi secara inklusif. Kita diajak untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang hadir di dalam hidup kita. Ya, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa alasan kita hidup di dunia ini adalah kasih. Kasihlah yang memampukan kita hidup di dunia ini. Maka kita harus saling mengasihi satu sama lain. Dan buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai dan sukacita. Dan buah dari damai dan sukacita adalah persaudaraan. Valentine's Day atau Hari Valentine bukan perayaan keagamaan ya, perlu diingat. Hari Valentine itu bukan perayaan keagamaan. Namun kita sebagai orang beriman boleh merayakan Hari Valentine. Hari Valentine ya tentu harus dirayakan dengan benar dan positif. Pada Hari Valentine kita dapat kembali memperbarui komitmen kita akan kasih kita kepada orang tua, saudara kita, pacar kita, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita melihat apakah selama ini kita hidup dalam kasih. Apakah kita sudah menghidupi kasih Allah dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Mari kita kembali melihat diri kita masing-masing. Jika kita dalam hidup ini masih belum melaksanakan kasih, maka marilah kita kembali melakukan kasih dalam setiap studi kita, dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Karena dengan melakukan kasih tersebut, kita akan hidup dalam sukacita. Dan sukacita yang kita hidupi itu akan membawa juga sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kasih itu adalah aktif, bukan pasif. Jadi bisa dikatakan kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Oleh sebab itu, kasih itu membawa hidup, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi sesama. Karena kasih itu adalah kata kerja ya. Contohnya, orang tua kita. Mereka bekerja untuk menyekolahkan anak-anaknya karena mereka sangat mengasihi ya anak-anaknya tersebut dan keluarganya. Maka kasih itu saling memberi, bukan menerima, apalagi mengharapkan. Justru kasih itu diwujud nyatakan dalam perbuatan, bukan perkataan. Sebab tadi kasih itu adalah kata kerja, maka harus diwujud nyatakan dalam tindakan, bukan kata benda, di mana kita hanya mengharapkan kasih dari orang lain. Demikian yang dapat saya bagikan penerapan bagaimana kita sebagai orang beriman merayakan Valentine. Baik, Frater, jadinya intinya penerapan yang tepat itu Hari Kasih Sayang itu bukan hanya di 14 Februari aja ya, tapi setiap hari kita seharusnya kita tiap hari melakukan kasih kepada sesama, dan kasih itu tuh tidak bersifat eksklusif tapi harus inklusif juga menyeluruh kepada sesama. Jadikanlah hidup kita ini sebagai perayaan cinta kasih, di mana ketika kita mengasihi sesama tentu kita akan bisa hidup dalam sukacita. Baik, Frater, sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan wawasan yang telah Frater berikan kepada kami. Mohon maaf juga jika ada perkataan yang tidak berkenan dari saya. Ya, demikian, terima kasih Frater. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada OMK dari SMA 13 ya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersharing, untuk berbagi permenungan dan refleksi bersama mengenai Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Semoga dengan merayakan Hari Valentine kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin mampu mengasihi sesama melalui tindakan, melalui perkataan dan sikap hidup kita.
Karena kita adalah makhluk kasih. Jadi dalam kasih itu kita mampu memberikan hidup kita berbuah bagi sesama yang ada di sekitar kita. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Frater. Ya, terima kasih Mas Reynara dan OMK SMA 13 ya. Terima kasih semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.